Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera untuk kita semua juga. Alhamdulillah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah serta sahabat semua. Malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan seorang guru begitu. Beliau yang nanti akan mengisi malam hari ini, Bapak Saiful Karim, yang insya Allah topik besar kita hari ini adalah meniti ke dalam diri. Karena ada pepatah yang mengatakan if you cannot go outside, just go inside, gitulah kira-kira. Karena nanti pada akhirnya di dalam ini akan banyak jawaban yang belum pernah kita temukan, karena jawabannya sebenarnya sudah ada di dalam. Oleh karena itu, saya langsung perkenankan kepada Bapak Saiful Karim untuk menyampaikan. Di haturanan, mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Dialah Tuhan yang meliputi seluruh kehidupan, jantungnya semesta, yang memberikan daya pada seluruh kehidupan, termasuk kita sekalian. Semoga para sahabat yang ikut tergabung untuk belajar malam ini senantiasa sehat, damai, bahagia, berkelimpahan berkah dan sukacita. Amin. Semoga seluruh makhluk di semesta juga, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, semoga mereka semua juga hidup berbahagia. Para sahabat, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengajak kita semua untuk meniti ke dalam diri. Apa arti meniti ke dalam diri? Meniti ke dalam diri berarti menemukan inti terdalam dari diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah menemukan inti terdalam dari kita sendiri, maka kita bisa mengetahui bahwa ternyata rahasia semesta yang luar biasa itu semuanya ada di dalam diri kita. Kalau di Quran surat Al-Fussilat itu ada kata-kata yang indah. Allah menyatakan, aku bentangkan segala ufuk, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Jadi sebetulnya meniti ke dalam diri itu intinya adalah untuk mengetahui sejatinya semesta ini, sehingga dengan demikian kita menjadi hidup berkesadaran. Para sahabatku, sebelum saya lanjutkan kajian ini, saya akan berikan sebuah cerita pendek. Semoga ini menjadi inspirasi. Suatu saat, kebohongan dan kebenaran itu janjian di sebuah tempat. Dan setelah ketemuan, kebohongan dan kebenaran itu kemudian jalan-jalan. Nah, ternyata ujung perjalanannya mereka pergi ke suatu tempat dan kemudian berenang. Dan di luar dugaan ternyata ketika sedang asik berenang, si kebohongan itu pergi lebih awal. Dan ternyata pada saat naik dari kolam renang, si kebohongan ini mencuri baju miliknya si kebenaran. Lalu si kebohongan ini sekarang jalan-jalan tuh kemana-mana, tapi jalan-jalannya itu menggunakan topeng kebenaran. Lalu si kebenaran sekarang ada di mana? Masih tersembunyi di kolam renang. Karena apa? Karena telanjang, mau keluar itu sulit. Jadi jangan heran sekarang ini kalau yang bergerak aktif kemana-mana kadang-kadang adalah si kebohongan, tetapi menggunakan topeng kebenaran. Sedangkan si kebenaran itu tersembunyi, karena kalau dia keluar malu, karena telanjang.
Karena kebenaran itu memang telanjang, kebenaran itu polos, kebenaran itu apa adanya. Bahkan kebenaran itu kalau berbicara tidak pernah pakai topeng. Berbeda dengan si kebohongan. Jadi kemana-mana dia menggunakan topeng kebenaran. Yang luar biasa, si kebohongan yang menggunakan topeng kebenaran ini justru banyak mendapatkan respon. Ketika dia menebarkan kebencian pun dianggap sebagai suatu kebenaran, karena dia menggunakan topeng kebenaran. Barangkali itu sekedar ilustrasi saja. Jadi jangan heran kalau sekarang ini yang namanya kebenaran itu makin tersingkirkan. Bahkan kita pun yang mencoba untuk mencari kebenaran, terkadang baru sebentar keluar karena kita telanjang, lalu diteriakin oleh para pemarah, orang-orang yang tidak suka, dibilang sesat saja sudah mundur ke belakang. Itulah makanya kita tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Para sahabatku yang dirahmati Allah, dari ilustrasi yang saya sampaikan tadi, jangan heran kalau sekarang ini ya yang bermunculan di masyarakat kebanyakan itu yang model-model yang semacam. Tetapi malam ini kita bersyukur kita bisa berkumpul dalam dialog positif. Saya akan mengajak kita untuk berbicara apa adanya, sejujurnya. Walaupun saya harus telanjang berbicaranya, mohon untuk tidak diteriaki sementara waktu, karena pada gilirannya suatu saat kebenaran itu akan muncul di ruang dan waktu yang tepat. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, saya akan memulai pembicaraan saya dengan menyitir sebuah ayat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55 dan 56. Itu ayat cerita tentang dialog antara Nabi Musa dengan pengikutnya. Kira-kira isi ayatnya seperti ini. Dan ingatlah ketika kamu berkata. Jadi ini Musa yang berkata pada pengikutnya, hai Musa, sesungguhnya aku tidak akan pernah beriman kepada Allah Tuhanmu sebelum aku melihat Allah dengan terang. Itu sebetulnya kalimat sangat sederhana, sangat polos, dan tidak bisa direkayasa. Karena memang dari kalimat bahasa Arabnya juga seperti itu. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadathum sa'iqah wa antum tandur. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, sungguh aku tidak akan beriman pada Allah Tuhan sebelum aku melihat Allah dengan terang. Itu kalimatnya sederhana, polos, ya. Jadi tidak usah ditafsir lagi, memang kalimatnya sepolos itu. Lalu setelah mengatakan kalimat itu, ya, si pengikutnya Musa itu ternyata disambar halilintar. Dan setelah disambar halilintar, di kalimat itu ada kata-kata yang sangat luar biasa, wa antum tanzurun. Dan kemudian saat itu kamu menyaksikan. Jadi kalau kita membacanya secara gramatikal dari hubungan kalimat, sebetulnya kalimatnya sederhana, dapat dipahami oleh logika yang sederhana. Jadi umatnya Nabi Musa itu tidak mau mengimani Tuhannya Musa sebelum dia sama-sama menyaksikan. Dan ternyata keinginannya itu terkabul. Makanya dia disambar halilintar. So'ikoh itu diterjemahkan halilintar. Padahal sebetulnya itu bahasa mutasabihat. Jadi halilintar itu kalau kita melihat halilintar kan yang ada itu adalah loncatan bunga api listrik. Itu peristiwa fisika ya. Karena awan bergesekan sedemikian hebatnya, sedangkan awan itu kan atom, molekul. Setiap atom itu punya elektron dan punya inti. Dan elektron itu ketika satu atom dengan atom lain bergesekan, otomatis akan terganggu kenetralannya. Sehingga ada atom-atom yang bermuatan positif, ada atom-atom yang bermuatan negatif. Atom yang bermuatan positif itu gara-gara dia kekurangan elektron.
dan atom yang bermuatan negatif gara-gara kelebihan elektron. Jadi seperti itu kira-kira gejala fisikanya, sehingga di sini terjadi kutub positif, di sini terjadi kutub negatif, dan kemudian tegangan itu terus memuncak sampai sekitar 13.000 volt, maka akibatnya terjadi loncatan bunga aktif. Dan loncatan bunga aktif itu yang kita saksikan sebenarnya adalah cahaya. Kalau kita berbicara halilintar, itu berbicara tentang cahaya. Ini karena pertemuan awal, jadi saya berbicara yang sederhana saja dulu. Jadi sebetulnya ketika umatnya Musa itu minta melihat Tuhan, itu saya tidak menggunakan bahasa lain karena memang bahasanya seperti itu. Dan ternyata kemudian ada surprise, itu ada kejutan. Kemudian disambar halilintar, dan setelah disambar halilintar apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia menyaksikan wa antum tandur. Dan setelah itu tidak berhenti, di ayat yang ke-56 kemudian dilanjutkan dengan summa ba'asnakum min ba'di mautikum, dan kemudian aku bangkitkan kematian. La'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, biasanya karena di pikiran kita itu banyak sekali ya sistem kepercayaan yang katanya, sistem kepercayaan yang dipercayai oleh kita walaupun itu katanya, lalu sudah terbelenggu pikiran kita. Oleh karena itu saya ingin kasih pelajaran dulu sebentar tentang pikiran sebelum saya lanjutkan yang berikutnya. Pikiran itu ya menurut ya seorang filosof besar, pikiran itu merupakan pelayan yang sangat baik, tetapi pikiran itu sekaligus juga merupakan majikan yang sangat berbahaya. Jadi pikiran itu ketika ditempatkan sebagai pelayan, dia akan menjadi pelayan yang sangat baik. Tetapi ketika pikiran itu dijadikan sebagai majikan, ternyata dia akan menjadi majikan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, pesan spiritualnya sederhana. Kalau kita belajar spiritual, kan sebetulnya, seperti saya katakan tadi, belajar agama sesungguhnya adalah mendidik supaya pikiran itu fokus pada hal yang positif. Jadi ketika pikiran itu, ketika kita hidup di dalam pikiran, bahkan kita menjadi pikiran itu sendiri, hati-hati. Ya. Sama saja dengan kita naik mobil, kemudian mengizinkan mobil kita membawa kita kemana saja tanpa ada kendali. Apa yang terjadi? Yang terjadi kita akan hancur bersama mobil itu. Tubuh kita ini kan kendaraan terhebat yang disediakan Tuhan buat kita. Kalau kendaraan, sesungguhnya kendaraan itu kan tujuannya cuma satu, mengantarkan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Siapa penumpangnya sebetulnya? Penumpangnya adalah jiwa yang ada pada diri kita. Lalu ya sebagai instrumen, lalu Tuhan memberikan alat kepada kita yang bernama pikiran. Dan pikiran itu ya memang berperan sebagai sopir. Tapi pikiran itu sebelum dia jalan, ya mengendarai mobil kita harus bertanya dulu kepada penumpangnya. Jadi penumpangnya harus tanya siapa? Yang harus tanya tentu saja adalah jiwa yang ada pada diri kita. Jadi kalau sopirnya tidak tanya dulu, ya mau kemana, berapa kecepatan yang harus saya jalankan, ya bagaimana caranya supaya nyaman buat penumpang, nggak pernah nanya, kemudian dia mengendarai kendaraan sendiri, ya berbahaya kan itu. Nah seperti itu pikiran. Pikiran itu akan menjadi pelayan yang bagus kalau dia diposisikan sebagai pelayan. Dan pikiran akan menjadi majikan yang berbahaya kalau kita tidak mengendalikannya. Nah oleh karena itu pesan spiritualnya sederhana. Yang pertama, jangan kita hidup dalam pikiran. Yang kedua, ya jangan kita menjadi pikiran itu sendiri. Karena apa? Jadi kita yang sesungguhnya bukanlah pikiran. Nah sekarang gunakan pikiran kita tetapi sebagai pelayan. Karena pikiran itu adalah mesin yang sangat indah. Karena dia mesin, maka harus kita kendalikan. Jangan kita dikendalikan oleh mesin. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya saya lanjutkan ayat yang tadi. Jadi summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian aku bangkitkan kamu dari kematianmu supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Ada satu kalimat yang sangat bagus, ya. Saya akan sampaikan. Sebetulnya ketika manusia melupakan jati dirinya, manusia itu sudah mengalami kematian yang sejati. Dan ketika manusia itu bisa mengingat kembali jati dirinya, maka manusia itu mulai terlahir kembali. Jadi manusia itu babak awal kelahirannya adalah pada saat dia bisa mengenal kembali diri sejatinya, inti terdalam dari diri sejatinya. Itulah yang disebut dengan kelahiran.
Makanya di dalam tradisi berbagai agama, kelahiran ini menjadi penting dan diperingati. Ya, kalau dalam tradisi Islam ada yang namanya peringatan Maulid. Ya, sayang sekali peringatan Maulid hanya sekedar memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Sama seperti peringatan Natal. Padahal sebetulnya kita ini ya bukan sekedar ditugaskan untuk menjadi pemerhati yang memperingati, tapi kita harus menjadi pelaku. Karena belajar agama itu tidak cukup learning to know, tapi harus learning to do, supaya learning to be, supaya mentransformasi kita menjadi learning to live together. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, maka yang dibutuhkan oleh kita sekarang ini bukan seorang, yang dibutuhkan oleh kita adalah seorang mursyid, seorang master. Kenapa? Seorang guru itu hanya menjejali kita dengan informasi, sedangkan seorang master, seorang mursyid akan mentransformasi. Jadi yang satu itu hanya menjejali kita dengan informasi, yang satu lagi justru mengajak kita untuk bertransformasi. Seorang guru pasti akan mengajarkan kalimat-kalimat suci kepada kita, dan kita disuruh untuk membacakan kalimat-kalimat suci itu. Tapi kalau seorang mursyid, seorang master, tidak seperti itu. Kita tidak diajarkan untuk melafalkan kalimat-kalimat suci, tapi kita akan diajarkan untuk mengalami kalimat-kalimat suci itu, sehingga menjadi pengalaman pribadi. Oleh karena itu, perjalanan menuju jati diri kita sendiri, dalam bahasa awam, sering menggunakan istilah thoriqat. Thoriqat itu kan dari kata thorik itu bahasa Arab, artinya jalan sempit. Makanya kenapa tidak menggunakan sabil atau jalan lebar? Kok menggunakan jalan sempit? Saya memaknainya, kenapa leluhur kita mengatakan perjalanan meniti ke dalam diri itu disebut thorik atau thoriqat? Karena memang meniti ke dalam diri itu adalah masalah pribadi kita, jalan sempit kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa bergandengan dengan siapapun. Dan pengalaman itu pun harus dialami oleh kita sendiri, ya, tidak bisa sama-sama. 1000 orang yang belajar spiritual di tempat yang sama, di ruang yang sama, akan mengalami pengalaman yang berbeda. Oleh karena itu, ya tidak bisa pengalaman seperti itu di-sharingkan. Walaupun keluar menjadi kata-kata, kata-kata itu menjadi tidak penting lagi. Bahkan ketika kita belum bisa melampaui kata-kata, sebenarnya kita itu belum terlahir. Kita baru terlahir dan kita baru hidup sebenarnya saat kita bisa melampaui seluruh kata-kata. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Mungkin kita dari kecil diajarkan untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah. Sekarang kita tanya, apakah leluhur kita, para suci, para guru, ya, melafalkan kalimat itu? Bukankah kalimat itu adalah kata-kata yang keluar dari sebuah pengalaman pribadi, pengalaman spiritual? Yang dialami mereka itu sebetulnya adalah pengalaman penyatuan. Makanya kalimat La ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Yang mana lagi yang bukan Allah? Setelah menenggelamkan jiwa, ya, dalam satu kesatuan yang utuh, proses penenggelaman itu menyebabkan dia merasa bukan siapa-siapa lagi. Ketika dia merasa bukan siapa-siapa lagi, dia tersadarkan. Saat tersadarkan, kemudian terucap kalimat itu, tiada ada Tuhan selain Allah. Jadi kalimat itu muncul belakangan setelah pengalamannya didapat. Jadi sangat berbeda dengan kita belajar selama ini. Kita disuruh melafalkan kalimat itu untuk mengalami pengalaman. Jadi ada yang terbalik sebetulnya. Dan itu harus transformasi, harus dirubah keterbalikan. Jadi kata-kata suci, walaupun disebut kata-kata suci, sesuci apapun, tetap saja itu kata-kata. Dan kata-kata itu, ya, kata-kata itu menjadi tidak ada artinya ketika kita tidak mengalami kata-kata. Kita mengatakan asin, tidak ada artinya kata huruf A, S, I, N, tidak ada artinya. Walaupun diulang-ulang asin, kita tidak akan pernah mengerti sepanjang kita belum merasakan asin itu seperti apa. Makanya yang dibutuhkan oleh jiwa sebetulnya adalah pengalaman. Tapi sayang sekali pikiran kita selama ini dijejali informasi yang tidak bisa mentransformasi kita, informasi yang tidak membawa kita ke dalam sebuah pengalaman spiritual. Lalu yang luar biasanya apa? Ketika pikiran kita dijejali dengan berbagai macam informasi, padahal sesungguhnya informasi itu hanya diulang-ulang dan bukan pengalaman kita. Apa yang terjadi? Tidak akan pernah menumbuhkan kesadaran. Dan yang luar biasa, pikiran menipu dirinya sendiri. Dan pikiran mengatakan, aku sudah tahu. Padahal dia hanya
hanya mengulang-ulang saja informasi. Di situ tidak ada transformasi. Makanya dibutuhkan oleh kita bukanlah seorang guru. Makanya guru dalam bahasa Arab itu adalah ustaz. Ustaz itu guru. Quran tidak pernah bercerita tentang ustaz. Di Quran itu yang ada adalah kata-kata mursyid. Mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falam tajid lahu waliyyan mursyidan. Yang dibutuhkan kita adalah seorang mursyid, seorang master yang bisa mengajarkan pengalaman, yang melampaui kata-kata. Itu yang dibutuhkan oleh kita. Jadi seberapa banyak pun kita dijejali informasi di otak kita, tetap saja itu informasi. Kata-kata sesuci apapun tetap saja kata-kata. Kalau itu belum menjadi sebuah pengalaman pribadi, menjadi tidak ada arti. Yang dibutuhkan jiwa adalah pengalaman langsung. Jiwa itu tidak butuh kata-kata. Makanya 1 ton kata-kata tidak ada artinya dibandingkan 1 ons pengalaman. Yang dibutuhkan adalah pengalaman. Yang dibutuhkan adalah pengalaman la ilaha illallah. Yang dibutuhkan adalah pengalaman subhanallah. Yang dibutuhkan adalah pengalaman alhamdulillah. Yang dibutuhkan adalah pengalaman Allah. Kita mengatakan kalimat subhanallah setiap sholat 30 jam. Apa yang terjadi? Karena tidak disadari, tidak mengalami kata-kata itu. Yang terjadi apa? Malah kita merasa diri kita lebih suci daripada orang lain. Sehingga kita seperti orang yang paling berhak untuk menghakimi orang lain. Mulai menghakimi, mulai mengkritik. Mengkritik itu sebetulnya ngasih makan pada ego kita. Semakin dikasih makan, ego kita semakin membesar. Lalu apa yang terjadi? Bertemu dengan seorang guru yang menjejali informasi, membuat kita menjadi sombong. Tapi bertemu dengan seorang master, bertemu dengan seorang mursyid, yang mentransformasi kesadaran kita, justru membuat kita menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Bahkan tidak merasa sebagai seseorang, tidak merasa bukan siapa-siapa, melebur semuanya, mengalami ketenggelaman jiwa dalam satu kesatuan yang utuh, dalam jantungnya semesta. Makanya kenapa meniti ke dalam diri menjadi penting? Karena ketika kita bisa mengenal kembali jati diri kita, bahkan kita bisa mengingat kembali jati diri kita, sebetulnya itu adalah awal dari kelahiran kita, awal dari kehidupan. Para sahabat, kenapa di Quran ada kata-kata wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, dan ada banyak manusia yang mengatakan dirinya beriman, pada kata Allah sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka tuh hanya menipu Allah dan orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan sesungguhnya mereka itu tidak menipu Allah, bahkan tidak menipu orang yang beriman. Mereka itu sesungguhnya menipu dirinya sendiri. Para sahabat, kalau kita ingin menemukan kebenaran, maka syaratnya satu, kita harus berani menghancurkan seluruh sistem kepercayaan kita yang dibangun atas dasar kata. Akhirat katanya, Allah katanya, surga katanya, neraka katanya, semua katanya, hari kebangkitan katanya, semua katanya. Dan sistem kepercayaan kita hanya dibangun atas dasar katanya, rapuh sekali. Karena kita belum mengalami. Saya lebih menghargai dan respect kepada orang yang mengimani sedikit, tetapi berdasarkan pengalaman, daripada mengimani banyak, hanya berdasarkan kata-kata, hanya berdasarkan ilmu cocok logi, hanya berdasarkan kata orang yang katanya lagi. Makanya, seorang guru dengan seorang murid, bedanya apa? Beda lama belajar saja, beda kuantitas ilmunya saja. Seorang guru di kepalanya banyak informasi, seorang murid sedikit informasi. Bedanya cuma itu. Tapi seorang mursyid dengan seorang murid, bedanya sangat berbeda. Beda apa? Beda pengalaman. Jadi bukan soal berapa banyak kuantitas informasi di kepalanya, tetapi berapa banyak pengalaman transformasi yang sudah dialami. Makanya seorang mursyid tidak akan mengajarkan banyak kata-kata. Seorang mursyid akan mengajarkan kita untuk menenggelamkan jiwa dalam satu kesatuan, keseluruhan yang utuh, ke dalam jantungnya semesta, jantungnya kehidupan. Terserah mau disebut apa. Para sahabatku yang dirahmati Allah,
Coba sekarang kita belajar sedikit saja. Sekarang ini kita sedang terhubung dengan menggunakan sebuah aplikasi, produk dari sebuah teknologi. Coba sekarang saya mengajak para sahabat sekalian berpikir, mengapa kita bisa terhubung sekarang? Dan mengapa kalian bisa melihat saya? Dan mengapa kalian bisa mendengar kata-kata saya? Dan mengapa saat ini kita terhubung? Silakan. Barangkali ada yang sedikit melek tentang itu. Baik, saya jelaskan sedikit. Kenapa kalian bisa terhubung? Dan kenapa di luar kalian juga ada yang sama-sama ada di dunia ini tapi tidak terhubung dengan kita? Hanya sejumlah orang yang terhubung dengan kita sekarang. Apa jawabannya kira-kira? Karena di sekitar kita di sini, itu di ruang kosong ini ada apa? Ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik, elektro itu listrik, magnetik. Jadi sebetulnya kalau saya mau hitung nih sekarang di ruang ini, ya di sekitar saya, gelombang elektromagnetik itu banyak sekali berseliweran di sini. Yang jelas isinya adalah energi. Isinya adalah gelombang, isinya adalah getaran yang merambah. Dan kalau saya hitung rapat energinya, saya bisa hitung berapa rapat energi medan listrik di sini. Saya bisa hitung berapa rapat energi medan magnet di sini. Tetapi di rumah ini tidak semua orang juga bisa tergabung ke sini. Kenapa? Yang tergabung ke sini hanya HP yang yang disesuaikan frekuensi. Makanya tadi sebelum kalian menggabungkan diri ke sini, kan bertanya apa? Bertanya ID-nya apa? Bertanya password-nya apa? ID dan password itu sebetulnya untuk menyamakan frekuensi. Begitu ID dan password-nya sama yang kita gunakan, maka HP yang menggunakan ID dan password yang sama bisa saling berkomunikasi. Tetapi HP yang ada di rumah ini, walaupun dekat dengan saya, yang tidak menggunakan ID dan password yang sama, kan tidak akan terhubung dengan kita. Ini pelajaran yang luar biasa. Karena apa? Semua produk teknologi itu sebetulnya belajar dari produk teknologi asli ciptaan Allah. Mungkin kita merasa bangga karena kita memiliki HP. Padahal sebetulnya tubuh kita itu melampaui HP kecanggihan. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi dengan HP yang kita miliki sekarang, dengan smartphone yang kita miliki sekarang, begitu dicun-in satu ID, satu password, kita menjadi terhubung. Begitu satu frekuensi kita terhubung, apa yang terjadi? Gelombang elektromagnetik yang berpesan di sini kita bisa tangkap, gambarnya bisa kita tangkap, kata-katanya bisa kita tangkap, lalu kita bisa menangkap pengertian. Lalu sekarang bagaimana para leluhur kita bisa menangkap waktu? Bagaimana mereka bisa terhubung? Nabi Sulaiman terhubung dengan seluruh makhluk di semesta ini, bahkan merasa bisa berkomunikasi dengan semut, berkomunikasi dengan kambing, berkomunikasi dengan seluruh binatang. Kan bisa berkomunikasi, artinya terhubung. Kenapa bisa terhubung? Sederhana jawabannya. Karena beliau sudah menemukan inti kehidupan. Apa itu? Satu kehidupan yang nampak pada berbagai macam ragam cipta. Energi yang sangat lembut, energi yang sangat halus. Dia yang maha halus yang meliputi semesta raya. Makanya kenapa lalu Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna robbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Ini kalimat sangat transformatif kalau menurut saya. Kalau kita merenunginya dengan dalam. Ini Allah katakan di Quran surat Al-Isra, surat perjalanan Bani Israel. Ayat yang ke-60. Inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi yang meliputi segala manusia itu siapa? Tuhanku. Coba, ulangi lagi. Allah berbicara kepada saya, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Jadi kalau ditanya saya oleh Allah, siapa yang meliputi segala manusia? Saya akan jawab bukan Tuhan. Saya akan jawab Tuhan. Allah berbicara Tuhanmu. Allah berbicara kepada saya kamu. Tapi saya berbicara pada diri saya sendiri, kan bukan kamu. Saya berbicara, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Apa maknanya? Jadi yang meliputi segala manusia itu adalah Tuhan. Makanya ketika kita menemukan inti terdalam dari spiritual kita, menemukan jati diri kita sendiri, kita menjadi sadar bahwa sebetulnya apa yang ada pada diri
sama dengan yang ada pada semua makhluk. Bagaimana aku bisa menyakiti? Bagaimana aku bisa meredah? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yang mana yang bukan dia? Wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Dia yang nyata, dia juga yang tidak. Jadi maknanya la ilaha illallah bukan lagi sebagai kalimat yang diucapkan berulang-ulang tanpa disadari. Tapi kalimat akan mengikat kita. Bahkan sekali saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tenggelam jiwa kita dalam keseluruhan intim itu. Kesadaran itu akan resonansi. Maka disitulah akan terjadi keterhubungan. Sama seperti sekarang. Kalian terhubung dengan saya. Para sahabat terhubung dengan saya. Kan karena kita ini satu frekuensi. Itu yang disebut dengan fisika kuantum. Itu yang disebut dengan terkuantisasi. Karena terkuantisasi hanya ada satu frekuensi. Maka yang menyamakan frekuensi akan beresonansi. Mendengar suara yang sama, melihat gambar yang sama. Tetapi yang tidak mencunkin smartphone-nya dengan ID dan password yang sama, tidak akan bisa berkomunikasi. Sama kita juga dengan semesta raya ini. Allah mengatakan aku meliputi semesta raya ini. Makanya kita setelah dikonsepsi selama ini, kalau berbicara tentang Allah, seakan Allah itu adalah seseorang. Seakan Allah itu adalah sosok. Itu yang keliru. Dia bukan sosok. Dia bukan satu pribadi, bukan satu individu. Makanya pertanyaan siapa Allah, pertanyaan siapa saja itu kurang tepat. Pertanyaan yang paling mendekati barangkali adalah apa sih Allah? Pertanyaan siapa diriku pun tidak tepat. Karena pertanyaan yang tepat itu apa sih sesungguhnya saya ini? Karena begitu pertanyaannya siapa, berarti kita sedang mendorong pikiran kita menuju pada suatu sosok. Padahal dia sendiri mengatakan, aku meliputi semesta raya ini. Kalau dia meliputi semesta raya, berarti apa maknanya? Maknanya, yang meliputi pasti bukan sosok. Yang diliputi pasti sosok. Yang diliputi pasti sosok, tapi yang meliputi pasti bukan sosok. Makanya, ketika kita bisa menemukan inti terdalam dari diri kita, kita pun akan tahu semua rahasia semesta. Lalu ada sebuah hadis yang mengatakan, man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhan. Jadi kalau kita ingin menuju kebenaran, maka kita harus mampu menghancurkan, berani menghancurkan seluruh sistem kepercayaan kita yang dibangun atas dasar kata. Karena sudah terlalu banyak di otak kita itu dijejali istilah-istilah yang aneh-aneh dan kita menjadi penghafal saja. Mohon maaf, kalau saya tanya sekarang, apa sih bedanya puasa dengan sahur? Itu kan dari sumber yang berbeda. Puasa itu dari upayasa, itu bahasa Sanskerta. Dalam bahasa Sanskerta, upayasa itu artinya adalah upaya untuk mendekatkan diri kita ke inti terdalam diri kita. Itu dalam bahasa Sanskerta. Lalu kenapa kemudian sekarang puasanya jadi menahan lapar di siang hari dan kemudian makan diganti jadi malam hari? Ya ada juga yang mempraktekkan puasa seperti itu di tingkat fisik. Itu dimensi fisiknya. Dan itu juga luar biasa. Manfaatnya banyak untuk kita. Karena saat tubuh kita ini ya tidak banyak perut kita itu tidak banyak mengandung banyak makanan, maka energi yang ada dalam tubuh kita kan tidak terpakai untuk mengolah makanan. Lalu tubuh kita mengalami tidak mengalami defisit energi, justru mengalami surplus energi. Saat surplus energi ada pada diri kita karena tidak digunakan untuk mengolah makanan, apa yang terjadi? Kesadaran kita meningkat. Coba kalau kita lagi puasa seperti sekarang ini, di siang hari kan sulit sekali kita untuk tidur. Karena apa? Karena sebetulnya yang membuat kita, yang menurunnya kesadaran itu dalam makanan. Makanya orang yang makannya banyak biasanya gampang sekali tertidur. Dan saat tertidur kan dalam keadaan tidak sadar. Lalu kemudian apa itu sahur? Kalau kita melihat referensi tentang sahur,
Saum sendiri kan dalam hadis qudsi dikatakan lisoimi farhatani, farhatul indah iftori wa farhatul indah iftori. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Jadi saum itu berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Itu definisi saum. Jadi oleh karena itu maka puasa dengan saum. Sebetulnya ya, walaupun dari akar kata yang berbeda, kalau melihat intinya, inti terdalamnya sama. Upayasa artinya upaya mendekatkan kita dengan inti terdalam diri kita. Nah, inti terdalam diri kita adalah ruh yang ditiupkan. Sedangkan saum itu artinya adalah berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Nah, tentu saja berbuka bukan ketika azan maghrib kita makan, bukan itu. Tapi berbuka yang dimaksud adalah berbukanya mata kau. Dan ini baru wawasan awal saja dari saya. Dan selanjutnya, ya tentu saja, ya kata-kata ini menjadi tidak penting lagi. Kata-kata ini harus kita lupakan. Karena di dalam Quran sendiri dikatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang tertutup tidak akan berubah menjadi terbuka dengan kata-kata. Karena kata-kata itu tidak akan memberikan pengalaman apa-apa. Kata-kata itu hanyalah kata-kata. Sesuci apapun kata-kata, tetap saja dia hanya sekedar kata-kata. Barangkali itu prolog dari saya, dan alangkah bagusnya kalau pertemuan ini ya saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan dialog. Mungkin itu dulu, Kang Marlo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ibu dan Bapak. Alhamdulillah ya. Shocking gitu ya, luar biasa ya, shocking banget. Apalagi tadi pas bagian bahwa kalau kita mau mencari sesuatu yang sejati, kita harus menghancurkan konsep-konsep dalam tanda petik, berani untuk bisa keluar dari konsep kepercayaan yang katanya pokoknya dan seterusnya. Dan memang betul juga saya bisa berbicara dari pengalaman sendiri gitu ya, apa yang dialami, bahwa apapun yang diberitahukan dari pokoknya katanya itu betul, itu hanya akan jadi ilmu dan akan hanya bisa membawa kita jadi agak lebih sombong dari orang lain, gitulah kira-kira. Hatur nuhun Pak Saiful Karim, alhamdulillah luar biasa banget ini. Tidak ada satu kata pun yang tidak saya cermati tadi, luar biasa. Saya pause banget gitu tadi semuanya, alhamdulillah. Dan saya rasa teman-teman yang hadir juga pasti ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan atau feedback atau kita berdialog, dan memang intinya kita malam hari ini adalah berdialog gitu. Baik, Ibu dan Bapak sahabat sekalian yang mau berdialog atau yang mau bertanya bisa melalui chatting seperti biasa atau raise hand, boleh. Di sini ada untuk kita raise hand. Kita langsung ke pertanyaan yang dari pertama dulu. Tadi ada dari Ibu Penny. Pertanyaannya begini, Pak Saiful Karim. Tadi begitu mengatakan la ilaha illallah, kenapa merasakan sangat mengharukan gitu? Ada apa ya kok kalimat la ilaha illallah ini dirasakan sangat mengharukan? Mangga silakan Pak. Ini ada seorang ibu Penny namanya, yang merasa bahwa begitu tadi kalimat la ilaha illallah diucapkan tuh ada rasa haru gitu. Itu kenapa kira-kira? Mangga Pak. Baik. Kata-kata itu adalah gelombang mekanik. Jadi sebetulnya gelombang mekanik yang merambat. Apa itu gelombang? Kita belajar sedikit ya, ada sainsnya supaya mengerti. Makanya kalau belajar spiritual tanpa sains, tanpa melibatkan si pelayan diri kita yang bernama pikiran, itu nanti kita akan kehilangan ruhnya. Jadi kata-kata itu apa? Kata-kata itu yang terucap itu kan sebenarnya gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu adalah getaran yang merambat melewati suatu medium. Mediumnya adalah udara. Nah, kata-kata saya ini sekarang sampai di telinganya Ibu Penny tidak sebagai gelombang mekanik, tetapi sudah dirubah menjadi gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, ya merambatnya ke sana itu sudah tidak perlu lagi medium. Tidak perlu medium, karena gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik itu bisa merambat tanpa medium. Itu bedanya dengan gelombang mekanik. Lalu kenapa kalimat tadi la ilaha illallah itu ada energinya? Karena saya bukan sekedar mengatakan, tapi saya sudah merasakan kalimat itu sebagai sebuah kesadaran.
kalimat itu sudah berubah dari kata-kata menjadi energi. Dan kalimat itu sudah hidup, bukan kata-kata lagi. Karena saya bilang tadi, ketika kata-kata kita lampaui, maka saat itulah kita baru mulai yang namanya kelahiran. Kelahiran diri sejati kita, bukan kelahiran tubuh kita. Saya tidak berbicara kelahiran tubuh, karena itu sudah selesai, sudah usang, sudah lewat. Kita berbicara tentang Maulid, kita sedang berbicara tentang Natal, kita berbicara kelahiran jiwa. Kita sedang berbicara kelahiran jiwa. Jadi kapan kita mau terlahir? Apalagi ketika la ilaha illallah itu sudah sampai di puncak kesadaran. Bahkan kita tidak bisa lagi mengucapkan kalimat itu. Berubah menjadi la ilaha illallah. Berubah menjadi la ilaha illa anta. Berubah lagi menjadi la ilaha illa ana. Itu sebabnya di dalam Quran perintah sholat tidak menggunakan la ilaha illallah, tidak menggunakan kalimat la ilaha illallah, tidak menggunakan kalimat la ilaha illa anta. Di Quran surat Toha ayat yang ke-14 perintah sholat, innani anallah la ilaha illa anta. Tidak menggunakan la ilaha illallah, tidak menggunakan la ilaha illa anta, tidak menggunakan la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Lalu apa itu sholat? Sholat itu adalah menenggelamkan jiwa kita ke dalam kesatuan itu kehidupan. Makanya begitu kita sudah tenggelam dalam kehidupan, Allah yang Maha Agung tidak pernah menciptakan keburukan. Lalu kenapa ada keburukan? Bukannya Dia menciptakan kebaikan saja. Lalu kenapa ada kebatilan? Bukankah Dia hanya menciptakan kebenaran saja? Sebetulnya kebatilan itu adalah kebenaran yang tidak diberi ruang. Lalu kenapa Dia menciptakan kesucian, lalu ada kekotoran? Kekotoran itu kesucian yang tidak dipelihara. Itu saja. Dia menciptakan cinta, dan Dia tidak menciptakan kebencian. Lalu kenapa ada kebencian? Sebetulnya kebencian, cinta apa? Ketika cinta dilukai, jelas yang akan muncul adalah kebencian. Jadi semua yang kebalikannya itu sebetulnya adalah ciptaan. Oleh karena itu, kenapa tadi ketika saya mengucapkan kalimat itu, apalagi ketika Ibu Penny suatu saat bisa mengalami kalimat itu, makanya saya bilang kita perlu seorang guru, kita perlu seorang mursyid, seorang master yang bisa mentransformasi kita, bukan seorang guru yang menjejali kita dengan informasi, yang informasi itu kemudian diulang-ulang menjadi kata-kata. Sesuci apapun kata-kata, tetap saja dia kata. Barangkali itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali Pak jawabannya, alhamdulillah. Jadi tadi yang dikatakan udah bukan kata-kata lagi, tapi justru inti katanya lagi, yang kata-katanya udah nggak penting sebetulnya, gelombangnya yang luar biasa, yang menggetarkan hati gitu. Oke. Luar biasa, luar biasa. Kita ke ini Ibu Rini Gusniarni ya. Silakan. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Ibu silakan. Ya, ini mau nanya, kan tadi katanya apa kita harus menghancurkan segala sesuatu ya, yang kepercayaan kita. Sedangkan di surat Al-Baqarah ayat 2 itu kan Al-Quran itu tidak ada keraguan. Ya. Itu gimana tuh, Kang? Oke. Jadi pertanyaannya lebih ke kita menghancurkan kepercayaan yang pokoknya katanya tapi tidak ada keraguan gitu ya, kira-kira ya. Oke, itu sebut ayat 2-nya bahwa kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oke. Apakah kita harus melupakan Al-Quran atau bagaimana nih? Oke. Terima kasih Bu. Oke, mungkin ini bisa dipaparkan lagi. Jadi tadi pertanyaannya gini Pak Saiful Karim, kita tadi berbicara bahwa untuk masuk ke dalam esensi bahwa kepercayaan ini memang kita harus hancurkan kepercayaan yang datang dari pokoknya katanya. Tapi Quran sendiri mengatakan bahwa kita harus meyakini bazalikal kitabul la raiba fi. Nah, kira-kira gimana korelasinya antara Quran mengatakan meyakini, tapi tadi kita berbicara untuk menghancurkan. Nah, mungkin ada titik benang merahnya ada di mana? Mangga, Pak. Baik, terima kasih. Tolong didengarkan kalimat saya. Kalimat saya tadi itu, untuk mencapai kebenaran kita harus berani menghancurkan sistem kepercayaan yang katanya. Yang katanya ya. Berarti yang katanya itu sebetulnya yang masih hoax, masih gosip, yang belum kita alami.
Contoh sederhana aja, jangan dulu bicara Quran terlalu jauh. Kita dapat berita, misalnya lewat WA, ya katanya ya bawang putih itu bisa menyembuhkan corona. Sekarang pertanyaan saya kepada Ibu Rini, apakah Ibu Rini itu eksperimen dulu sebelum percaya atau langsung percaya? Kalau kita dapat berita bawang putih dapat menyembuhkan corona, langsung percaya. Kita pun tidak membuktikannya. Lalu kita sampaikan lagi pada orang lain, ya, kita posting lagi secara besar-besaran, bahkan dikasih tambahan. Kalau ingin sembuh, sampaikan kepada orang lain. Kan sebetulnya yang kaya itu cuman yang punya kuota. Kita sendiri kan tidak dapat manfaat apa-apa dari situ. Beda kalau kita ketika dapat informasi seperti itu kan kita ingin membuktikan. Kalau kita ingin membuktikannya ya buktikan. Ya toh, misalkan ada saudara kita yang dicoba di riset ya. Jadi sampai terbukti ternyata ya ketika bawang putih itu dimakan atau diolah seperti apa, kemudian baru kita meyakini sesuatu itu karena ada buktinya. Nah, sekarang kita lari pada Quran. Sebetulnya hati-hati ya. Itu Quran surat Al-Baqarah itu yang dibicarakan tadi. Zalikal kitab. Itu yang dibicarakan bukan Quran loh. Ya. Yang dibicarakan itu kitab. Zalikal kitab. Bahkan dimulai dengan kata-kata zalika. Zalika itu ini. Kalau dalam belajar tafsir, zalika itu sebetulnya awalnya itu. Nah, itu aja menjadi ini, harus ada suatu transformasi, harus ada suatu upaya. Coba kalau kita lihat air di sumur, bilangnya itu apa ini? Bilangnya air itu. Nah, jauh, ya. Karena jauh. Ketika air sudah di ember, kita bilangnya air ini. Nah, dari itu menjadi ini saja kan kita perlu usaha. Harus pasang tali, harus pasang ini, harus beli pompa. Seperti itu upaya kita. Itu hanya dari itu menjadi ini. Nah, kalau saya bicara ini, nah, saya sekarang sedang pegang pulpen. Bisa lihat nggak? Iya. Bisa lihat ya? Iya. Saya bilang ini pulpen. Harus ada nggak pulpen? Iya. Harus ada. Harus ada pulpennya. Tapi kalau saya bilang ini pulpennya nggak ada, kan mungkin takut sama saya. Iya, betul. Betul? Iya. Bilang ini pulpen, kan barangnya harus ada. Nah, di Quran itu dikatakan zalikal kitab. Ini kitab, berarti kitabnya harus ada? Ya. Harus ada dong. Nah, kitab itu selalu kalau pikiran kita, karena kita, nah harus dihancurkan. Hancurkan dulu, yang dihancurkan itu bukan isi ajaran Quran. Hancurkan sistem kepercayaan kita. Gimana caranya? Kalau kita berbicara kitab, kan langsung yang dipikirkan tadi Al-Quran. Tapi apakah di ayat itu ada kata-kata Quran? Kan tidak ada. Yang ada tuh kata-kata kitab. Ya. Harusnya kita cari referensi. Kitab itu apa sih? Kan itu. Ya. Nah, belajar Quran harus pakai Quran lagi. Nah, di Quran surat Al-Isra ayat ke-14 ada perintah lagi dari Allah. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Ternyata yang harus dibaca itu adalah kitabmu. Apa sih sebenarnya kitab itu? Nah, jadi kalau terus kita mengalirkan pertanyaan, suatu saat kita akan menemukan jawaban. Oh, ternyata kitab yang paling sejati itu adalah kitab yang ditulis oleh Tuhan dengan tangannya sendiri. Kitab sejati itu apa? Kitab sejati itu kenyataan diri kita. Ya. Jadi ini kitab la raiba fi, tidak meragukan lagi. Bagi siapa? La raiba fi, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Pertanyaan sekarang, siapa orang yang bertakwa? Kan banyak yang harus kita urai. Nah, kalau kita sekarang ini menganut sistem kepercayaan lama yang mematikan pikiran kita, yang tidak menjadikan pikiran sebagai pelayan, ya kita kemudian hanya gitu-gitu saja. Sama seperti kita dari Ramadan ke Ramadan tidak ada transformasi. Baca Quran terus hanya gelontor 30 juz, tapi tidak pernah mengubah kesadaran kita.
Saya sedang mengajak kita untuk mengubah kesadaran. Nah, jadi siapa orang bertakwa? Tanya lagi Quran. Quran, siapa sih orang yang bertakwa? Nah, Quran mengatakan orang yang bertakwa, versi Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman pada yang gaib. Nah, sekarang gimana sih? Yang nyata aja kadang-kadang kita nggak percaya. Kita harus mengimani yang gaib. Lalu Allah ngasih petunjuk lagi di Quran surat Al-Hadid. Wal awalu wal akhir wal dhahir wal batin. Aku yang nyata, aku yang tidak nyata. Jadi Allah yang nyata Allah, yang tidak nyata juga Allah. Kalau ingin tahu Allah yang tidak nyata, ya harus tahu juga Allah yang nyata. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaanku kalian bisa mengenali aku. Jadi yang paling dasar, yang paling sederhana, gak usah jauh-jauh. Kitab yang paling sederhana tubuh kita. Sekarang Ibu Rini coba tanya, kenapa saya bisa melihat? Apa jawabannya? Kalau saya tanya mahasiswa saya juga, kenapa kamu bisa melihat? Ini mahasiswa S1 ya, jurusan fisika, saya tanya, S1 nih mahasiswa, kenapa kamu bisa melihat? Jawabannya sama dengan kebanyakan orang. Apa jawabannya? Karena saya punya mata, Pak. Kan gitu. Padahal orang mati juga punya mata, nggak bisa lihat. Betul, Pak. Itu yang saya hancurkan, maksud saya. Jadi perasaan bahwa kita ini benar, hancurkan dulu. Karena kita ini belum membuktikan. Coba kalau saya tanya, mohon maaf, matahari terbit dari mana? Dari timur. Jawabannya dari timur. Terbenam di mana? Di barat. Kan gitu? Iya. Itu kebenaran atau pembenaran? Kalau dalam bahasa Sunda, itu merarasaan. Rarasaan itu beda dengan rasa. Rarasaan itu bukan kebenaran, rarasaan itu pembenaran. Gimana kalau kita tanya matahari, kata matahari, bukannya gua diem aja dari tadi, kan elu yang muter bumi. Mana timur, mana barat? Kan matahari itu diem. Bukannya pusat tata surya itu matahari. Bukannya bumi kita aja yang berputar, yang mengorbit matahari. Sekalian dia mengorbit, kemudian dia itu berotasi. Saat berotasi ya otomatis kadang bumi itu di depan matahari, kadang bumi membelakangi matahari. Terjadi siang dan malam. Lalu kita bilang matahari tenggelam. Kata siapa matahari tenggelam? Kamu membelakangiku, kata matahari. Mau aku nggak tenggelam? Itu harus dihancurkan. Karena kita ini selama ini hanya berpatokan pada pikiran. Pikiran seakan-akan tahu. Padahal pikiran itu cuma mengulang-ulang kata-kata, tidak mengalami apa-apa. Pikiran itu gak punya mata. Dan jangan lupa pikiran itu gak punya wawasan. Paham maksud saya? Oke. Lagi. Jadi orang yang bertakwa itu siapa? Satu aja. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mengimani yang gaib. Nah sekarang gimana upaya kita untuk mengimani yang gaib? Cukup percaya saja? Kan sebetulnya gaib itu tidak ada. Cuman karena manusia itu keterbatasan ilmunya, lalu bilang gaib aja. Nih saya kasih tahu contoh ya. Apakah di sekitar ini ada makhluk gaib? Kan ada bilang, ada yang setuju sama saya. Ada Pak. Yes. Kenapa kamu bilang gaib? Karena kamu nggak bisa lihat. Saya bisa lihat kok. Bagi Anda gaib, bagi saya tidak gaib. Berarti sesungguhnya yang gaib itu nyata juga, cuman kita nggak bisa menjangkaunya saat. Paham maksud saya? Oke. Jadi hati-hati, saya tidak menyuruh untuk tidak percaya Quran, tentu saja bukan begitu. Tetapi apa yang selama ini kita percayai secara luar, ya coba buktikan perlahan-lahan, alirkan pertanyaan. Apa sih kita itu dulu ya, siapa orang yang berdoa, kan gitu ya. Nah, ketika mengalirkan pertanyaan jawaban akan datang. Oke. Tapi sekali lagi untuk belajar yang seperti ini memang tidak cukup seperti ini. Kalian pun hanya mendengar kata-kata saya, tidak akan ada transformasi. Betul. Terima kasih Pak
Semoga bisa menjawab ya Ibu Rini Gusniarni. Itu ya Ibu ya, sementara ya. Ya. Oke, terima kasih. Ini menarik lagi Pak. Pak, bagaimana cara sederhana agar pikiran kita ini bisa menjadi sebagai pelayan, supaya pikirannya tetap jadi pelayan gitu. Gimana? Oke. Ya. Pikiran itu saya umpamakan seperti kelinci. Dia tuh suka loncat-loncat ke sana kemari. Ya. Makanya pikiran itu ya kadang-kadang keloncat ke masa lalu, loncat ke masa depan. Itu karena tidak dikendalikan. Gimana cara yang paling sederhana? Tarik pikiran itu ke sini saat ini sekarang. Coba sekarang, ketika Bapak Ibu misalkan sedang mengalami kecemasan. Apa sih yang dicemaskan? Itu saya yakin yang dicemaskan itu kalau tidak masa lalu, masa depan. Tarik pikiran itu ya ke sini, saat ini, sekarang. Dan sadari bahwa sebetulnya kita bukan pikiran. Jangan hidup dalam pikiran. Ketika kita hidup di kenyataan. Hari ini adalah hari yang kita cemaskan kemarin. Kenyataannya baik-baik saja. Besok juga mungkin masih dicemaskan hari ini. Ternyata besok kita jalannya baik-baik saja. Nah, tidak ada cara yang sederhana sebetulnya. Karena apa? Kalian harus belajar meditasi. Meditasi itu apa? Meditasi itu adalah melampaui pikiran. Melampaui pikiran artinya apa? Kita harus keluar dari pikiran. Kalau kita keluar dari pikiran, maknanya kita melihat dari luar. Jadi, cara pikiran itu ya menciptakan masalah, cara pikiran itu menciptakan kebencian, itu harus dilihat oleh kita sendiri. Nah, begitu kita sudah ahli, maka kita bisa menghentikan. Dan saat itu, pikiran akan berubah. Bukan sebagai majikan yang berbahaya. Dia akan menjadi pelayan yang sangat baik. Oke. Sedikit Pak, mungkin saya kaitkan bahwa di dalam sholat pun sebetulnya kita sedang melakukan meditasi. Sholat dan meditasi itu ada hubungannya nggak sih Pak? Oh, meditasi yang paling agung adalah sholat. Oh, oke. Tetapi sholat yang seperti apa? Makanya di Quran dikatakan aqimis sholat ali zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Makanya sholat itu hanya diwajibkan untuk mereka yang sudah balik. Balik itu bukan umur 7 tahun. Balik itu bahasa Arab artinya sampai. Sampai kemana? Ya, sampai dulu kepada yang mau disembah. Makanya, ya, awalnya agama itu adalah ma'rifat, mengenal Tuhan, bukan sholat. Makanya Nabi Muhammad kan tidak sholat dulu, mi'raj dulu. Sampai dulu, ya, baru menyembah. Ya kita kan kebalik, nyembah terus, nggak sampai-sampai. Akibatnya apa? Lizikrinya tidak dipenuhi. Makanya di Quran surat An-Nisa ayat 142 dikatakan, sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat. Satu, sholatnya malas. Dua, sholatnya ria. Yang ketiga, sholatnya itu tidak ingat Allah. Ya, wala yazkurunallaha illa qalila. Ingat Allahnya sedikit. Nah, yang ingat Allahnya sedikit saja munafik, apalagi yang nggak ingat sama sekali. Kalau di level itu, sholat itu menjadi meditasi yang agung. Dan itu bisa mentransformasi. Makanya saya bilang tadi, kalau sholat itu cuma luarnya saja, bentuknya saja, semua yang berbentuk itu ada awal, ada akhir. Makanya kita harus melewati bentuk, harus melampaui bentuk. Karena apa? Jiwa kita itu sebenarnya tidak berbentuk. Karena jiwa tidak berbentuk dan jiwa itu abadi, jiwa itu tidak bisa dibatasi oleh bentuk. Kalau sholat sudah di level jiwa, tidak dalam level bentuk, tidak ada awal, tidak ada akhir. Itu yang disebut dengan sholatnya doim. Iya. Makanya di Quran surat Al-Mu'minun nanti kalau belajar, coba nanti belajar lebih dalam lagi. Kata-kata yang pertama digunakan Allah untuk orang yang beriman, orang yang sholatnya khusyuk. Itu kata-kata pertama. Tapi kata-kata lanjutannya tidak pakai istilah sholat lagi. Istilahnya sholawat. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Jadi orang yang sholawatnya itu terpelihara. Nah, sholat dengan sholawat apa bedanya? Kalau sholat itu adalah ketenggelaman jiwa dalam kesatuan ilahi. Tetapi kalau sholawat itu keterhubungan.
Makanya orang yang sudah di level itu sendiri bahagia bersama orang bahagia. Yang belum di level itu sendiri gelisah sama orang lain juga tidak betah. Kenapa? Karena dia yang dilihat itu kan kejelekan orang. Dia tidak bisa melihat diri sejatinya itu ada pada orang lain. Lalu tidak ada keterhubungan. Beda frekuensi jadinya. Ya. Oke, terima kasih, luar biasa sekali jawabannya. Kita lanjut, Pak. Ini menarik nih, pertanyaan tentang Al-Baqarah ayat 28 itu kan ada yang mengatakan, mengapa kamu masih kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, terus kamu dihidupkan, terus dimatikan, terus dihidupkan, terus nanti akhirnya kembali gitu. Nah, kira-kira mati hidup di sini tuh berbicara tentang kaitannya dengan kelahiran manusia tuh seperti apa? Kok Quran berbicara mati hidup gitu? Mangga, silakan. Ya, ini harus dalam. Karena kehidupan ini kan baru abadi kalau ada siklus. Saya jelaskan sedikit aja. Mobil kita bisa hidup terus-menerus karena apa? Ada siklus. Jadi si piston itu pertama dia narik bahan bakar, dikompresi, terjadi ledakan, ekspansi, buang, narik lagi, begitu. Itu namanya siklus. Siklus itu serangkaian proses sedemikian rupa sehingga awal kembali ke awal. Kalau tidak ada siklus, tidak ada kehidupan. Kalau tidak ada siklus air, tidak ada hujan. Makanya kenapa ada panas? Panas itu menguapkan air dari laut. Kalau kita terima panas, ya terima dong hujannya. Kan hujan itu gara-gara panas. Kan air diuapkan ke atas, setelah itu mengalami peristiwa kondensasi. Pada suhu dan tekanan tertentu, dia kemudian mengalami proses pengembunan, lalu turun kan ke laut lagi, seperti itu. Semua yang abadi itu pasti siklus. Nah, kehidupan ini kan abadi, ya, siklus. Ya toh? Ya. Itu aja dulu, nanti banyak takut ada yang alergi. Oke, intinya adalah abada di Quran berbicara abad itu berarti harus melalui siklus gitu ya, Pak ya. Oke, ini ada yang menarik lagi nih. Bagaimana kita dapat menemukan guru mursyid? Kita mencari atau Allah yang akan menghadirkannya dalam diri kita pada saat yang tepat? Nah, ini menarik Pak pertanyaannya, enggak? Ya, jadi di Quran ada kata-kata begini, yahdillahu linurihi mayasa. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa saja yang dikehendaki. Awas itu, ya. Kalau belajar itu jangan harus hati-hati. Siapa yang akan dikehendaki Allah? Ya tentu saya yang punya kehendak. Jadi nunggu dikehendaki, tapi kita tidak punya kehendak. Makanya di Quran surat Al-Ankabut ayat 5 ada kata-kata begini, ya. Man kana yarju liqa ar-rabb, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Catat itu Al-Ankabut ayat 5. Ya. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Jadi ketika berharap, maka akan diharapi. Ketika kita ingin, akan diingini. Ya kalau kitanya nggak ingin, akan diingini. Jadi Allah itu kan di Quran mengatakan, nasibmu tidak akan berubah kecuali dari dirimu sendiri. Jadi karena Allah itu sudah ngasih bagian dari dirinya yang bernama ruh pada diri kita. Jadi kalau Allah itu punya sifat kudrat dan iradat, bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam diri kita, percikan dari cahayanya, juga sudah diwarisi kudrat dan iradat. Gunakan kudrat dan iradatnya. Nanti kudrat dan iradat kita menyatu dan kudrat iradat Allah. Di situ akan terjadi seperti garam dengan asam. Ya toh? Kan garam di laut, asam di gunung. Tapi kan ketemu di kuali juga. Ya toh? Ya. Guru di mana, murid di mana, mursyid di mana, murid di mana. Suatu saat akan bertemu di sebuah majelis. Kalau menginginkannya, kalau nggak menginginkannya ya tidak akan pernah ada. Jadi saya kasih tahu ya, cahaya matahari itu bebas, gratis. Jadi kalau kita terus-menerus diam di kamar dan teriak-teriak, kok saya nggak kebagian cahaya matahari, kan salah kamu sendiri. Kenapa tinggal di kamar? Betul. Keluar dong dari kamarmu, keluar dari keterbatasan pikiranmu, keluar tadi dari sistem kepercayaanmu yang tidak menolongmu sama sekali, yang menjanjikan ini itu nanti, ini itu nanti. Saya kasih tahu ya, ini mumpung lagi mengalir nih. Nanti buka Quran surat Hud ya. Surat Hud ayat 106, 107, 108. Ya.
Ini akan mereformasi, tapi karena itu Quran ya nggak apa-apa, nanti silakan aja. Ya, di situ dikatakan gini, fa'amman ladina syaku fafinnar lahum fiha zafirun wasahik. Dan ada manusia yang celaka dan mereka tinggal dalam neraka. Dan neraka itu adalah tempat di mana kamu masih mengeluarkan dan menarik nafas. Sekarang saya tanya, kalau gitu narik nafas dan mengeluarkan nafas kita di mana? Di sini bukan? Ya. Dan sekarang saya masih tarik nafas, sekarang saya mengeluarkan nafas, berarti saya masih hidup kan? Ya. Jadi kalau gitu menurut ayat itu, neraka itu tubuhmu yang masih hidup. Nah, neraka itu kan dibayangkan sebagai nar kalau dalam bahasa Arab, api. Ya, coba sekarang saya kasih tahu. Demonstrasi aja sederhana deh. Ada orang lagi marah-marah, api bukan? Api kan? Nah kemudian api itu nyulut ke kita. Ketika nyulut ke kita, kemudian kita pun terbakar. Bukannya kita terbakar. Kayak kapan itu terjadi? Kan bukan nanti, sekarang di sini. Saat ini kita bisa rasakan. Iya betul Pak, betul Pak. Iya. Nah, sistem kepercayaan kita yang terlalu fiktif. Tidak ditarik ke sini, padahal Al-Quran aja ngajarin seperti itu. Neraka itu tempat di mana kamu masih menarik dan mengeluarkan nafas. Sekarang kita lihat bahasa neraka. Dari bahasa mana? Kan di dalam Arab tidak ada neraka, yang ada cuma nar. Di dalam kata-kata neraka sendiri kan aslinya itu bahasa Nusantara. Dari kata nara loka. Na itu artinya adalah api, ra itu cahaya. Kan api selalu menyatu dengan cahayanya. Sifatnya dari api, sifatnya apa? Api dengan sifatnya panas kan selalu menyatu. Loka itu tempat. Jadi nara loka itu tempat yang terkena itu imbasan dari api. Tadi ada orang marah, ya dia api. Nah kemudian energinya kan masuk ke kita jadi marah. Itu makin masuk akal. Kalau nara loka itu di sini adanya. Lalu di ayat berikutnya, ayat 107, 108, tolong dibuktikan sendiri. Ternyata surga pun di sini. Jadi kan sederhana sekali sebetulnya, kita mau jadi surga atau jadi neraka ya terserah kita. Itu nanti uraiannya. Makanya disitulah kita harus belajar. Itu namanya meniti ke dalam diri. Begitu kita meniti ke dalam diri, kita itu menjadi wawasan kita terbuka. Karena apa? Yang kita sentuh itu adalah kecerdasan semesta tanpa batas yang ada pada diri. Bukan pikiran-pikiran sendiri. Makanya belajar agama itu harusnya membuat kita menjadi tambah toleran, tambah lembut, tidak menghakimi, tidak merasa paling hebat, tidak merasa paling benar. Kalau sudah di titik itu, sebenarnya kita menjadi maklum. Tidak pernah menghakimi, yang ada itu adalah memahami. Alhamdulillah. Wah, luar biasa Pak, hatur nuhun, luar biasa. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir kayaknya Pak, soalnya ini semuanya similar pertanyaannya. Oke, ini menarik pertanyaannya begini. Tadi kita berbicara tentang zalikal kitabu itu, kitab itu kan bukan berbicara buku gitu ya kira-kira. Nah di sini juga ada 2 pertanyaan yang sama sebetulnya. Nah kira-kira tadi dikatakan kalau tidak salah beda antara kitab dengan Al-Quran, namun bukannya Al-Quran itu juga sering disebut kitab gitu. Nah kira-kira antara kitab, Al-Quran dan bacalah dirimu itu korelasinya di mana Pak kira-kira Pak? Ya, Quran itu isi di dalamnya itu adalah petunjuk untuk membaca kitab. Ya lagi ya, Quran itu di dalamnya itu isinya itu adalah petunjuk untuk membaca kitab. Oke. Ya, kitab yang ditulis Tuhan dengan tangan Dia sendiri dan kitab tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri, itu tubuh manusia. Oke. Dan kalau kita membaca kitab ini, membaca diri kita, nggak usah jauh-jauh keluar. Pengalaman saya, 30 juz Quran itu ada di sini. Jadi yang keluar itu adalah ya pengalaman hasil baca. Ketika kemudian dikonfirmasi ke Quran, ternyata hasil bacaan kita sama. Contoh sederhana, gini,
Di Quran ada kata-kata begini. Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-17, kata-katanya begini. Ya. Kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Itu bahasa Quran toh? Ya. Nah, saya sudah pergi ke Yordan. Katanya di sana matahari ada katanya dalam gua. Begitu nyampe sana ya sumpah aja, gelap. Saya tanya orang Yordan, katanya di sini matahari katanya masuk. Menurut katanya, sekarang saya belum ke sana. Tapi begitu saya ke sana, saya buktikan, wah ini bohong. Ternyata di Gua Al-Kahfi itu nggak ada matahari. Sama aja dengan gua gak di tempat lain. Tapi Quran kok mengatakan, kamu akan melihat matahari di gua. Berarti kan ada yang harus dirubah sistem kepercayaan kita. Jadi Al-Kahfi itu bukan yang di sono. Saya harus cari gua yang ada matahari. Nah, saya masuk membaca kitab saya ke dalam. Begitu saya membaca kitab saya ke dalam, di bawah bimbingan seorang mursyid, saya bisa menemukan matahari itu ternyata ada dalam gua. Makanya orang Jakarta tuh hebat. Bilang dirinya apa? Gue. Iya. Nah, itu kan surat Al-Kahfi itu dari gua. Makanya tidak ada gua yang bisa memberikan keselamatan kecuali diri kita sendiri. Begitu masuk membaca kitab ke dalam, saya jadi paham surat Al-Kahfi 17. Itu ada resonansi pemahaman. Jadi yang saya dapat bukan kata-katanya dulu, yang saya dapat pengalamannya dulu. Ngalamin dulu, baru keluarlah kata-kata. Dikonfirmasi, oh berarti yang saya alami dengan dialami para leluhur saya sama. Di situ timbul keyakinan. Oke, luar biasa banget. Ini memang hari ini baru icip-icip ya Pak ya. Nanti pokoknya Bapak nggak boleh bosan untuk diundang ke sini Pak, karena saya yakin kita semua perlu sekali gitu untuk melanjutkan ini gitu. Oke, mungkin ini terakhir Pak, untuk direspon. Apakah kaitannya dengan pembicaraan ini dengan surat An-Nur ayat 35 yang berbicara tentang cahaya di atas cahaya gitu? Apa kaitan pembicaraan ini dengan ayat itu gitu? Mangga Pak, ini terakhir. Ya, itu harus dialami sendiri. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Itu kata-kata. Dan saya bilang tadi, kata-kata sesuci apapun tetap aja kata-kata. Hal itu belum menjadi pengalaman. Makanya ilmu ketika belum menjadi laku tidak menjadi pengetahuan. Yang dibutuhkan dalam hidup itu pengetahuan, yaitu ilmu yang sudah menjadi laku. Dan itu harus menjadi laku dulu. Kemudian masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ya. Dan umpama cahayanya itu seperti sebuah lampu. Al-misbahu fi jujajah, dan lampu itu ada di dalam kaca. Ajujajah tu ka'annaha kaukab, dan kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Saya katakan seperti ini, kalian tidak akan mengalami apa-apa. Tapi kalau mau dibimbing meniti ke dalam diri, ayat itu akan menjadi sebuah pengalaman. Akan menjadi sebuah pengalaman. Ketika sudah jadi pengalaman, kata-kata itu kita lampaui. Itulah awal dari kelahiran, saya bilang tadi. Makanya lampaui semua kata-kata itu akan menjadi pengalaman. Jangan mau menghafalkan yang seperti itu. Ya, kita tidak wajibkan menghafalkan yang kayak begitu. Karena itu tidak akan menolong kita. Jadi sebetulnya yang kita bicarakan itu ada kaitannya tentu saja dengan itu. Karena apa? Pengalaman pertama untuk menuju pada kesadaran puncak yang namanya Sidrah Al-Muntaha itu dalam menyaksikan cahayanya dalam diri kita sendiri. Itu pengalaman pertama ya. Ya. Itu pengalaman pertama. Jadi jangan bilang kalau baru sampai di titik itu sudah merasa bertemu dengan Tuhan. Tuhan itu tanpa batas. Kalau Tuhan tanpa batas tidak ada titik pertemuan. Karena pertemuan itu bisa kapan saja, di level kesadaran mana saja. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hari ini saya sudah bertemu Tuhan, berarti sombong sekali. Tuhan yang tanpa batas dibatasi oleh dia dalam ruang pertemuan dia sendiri. Itu yang keliru. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Baik Pak, mungkin ada beberapa kata untuk menyimpulkan pembicaraan kita malam hari ini sebelum kita tutup malam hari ini. Mangga, silakan Pak. Baik. Terima kasih Marlo sudah memfasilitasi kita untuk bisa berdialog. Pesan saya adalah semua yang saya katakan dari awal sampai akhir adalah kata-kata. Dan jangan terpengaruh oleh kata-kata. Karena kata-kata sesuci apapun, dari tempat apapun, dari siapapun, tetap saja kata-kata. Kita harus memiliki pengalaman di balik kata-kata itu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dong supaya semangat ya. Alhamdulillah Pak Saiful Karim, hatur nuhun, hatur nuhun. Baik Ibu dan Bapak, mungkin itu luar biasa sekali ya. Apapun yang kita dengarkan kata-kata gitu, tapi lampauilah kata-kata itu untuk menjadi suatu experience insya Allah. Dengan Ibu dan Bapak, kayaknya kita perlu lagi ketemu sama Pak Saiful Karim ya. Setuju nggak? Setuju nggak nih? Kalau setuju, wah ini harus diulang nih. Wah luar biasa. Oke Pak, insya Allah Pak, katanya ini semuanya ingin ada pertemuan lanjutan. Insya Allah mudah-mudahan Pak Saiful Karim berkenan. Baik. Kalau begitu kita tutup dulu ya, kita akhiri dulu. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini saya sampai susah ceritanya gitu ya, bahwa selalu senantiasa kesadaran itu betul tadi tidak akan ada batasnya, yang insya Allah mudah-mudahan dengan kita ikhtiar. Bodoh sekali orang yang mengatakan aku tidak mendapatkan cahaya matahari ketika dia tidak mau keluar rumahnya gitu. Nah hari ini mungkin kita lagi dalam tanda petik memiliki kesadaran untuk keluar rumah, mencari cahaya itu, mendapatkan sinarnya, mendapatkan resonansinya, mendapatkan kesadarannya yang mudah-mudahan mentransformasi kita dari yang asalnya hanya kata-kata menjadi kesadaran, dan outputnya menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu dan Bapak atas perhatiannya semua. Mohon maaf lahir dan batin atas kekurangannya. Ketemu lagi besok. Senantiasa sehat, senantiasa bahagia, dan yang paling penting senantiasa menyebarkan selalu energi positif. Hatur nuhun.